Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Alia dengan NIM 12250320351. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang EDM 03 dan 04 pada COVID 2019. Mari menyaksikan. Baiklah, di sini saya Rahma Alia akan membahas tentang domain COVID 2019 yaitu EDM. EDM 03 dan EDM 04. Nah, apa sih EDM 03 itu? EDM 03 atau Andrews Risk Optimism adalah domain dalam framework COVID 2019 yang bertujuan untuk memastikan optimasi resiko yang berfokus memastikan resiko-resiko terkait dengan TI. Resikonya itu seperti serangan cyber, kegagalan sistem, dan kebocoran data. Manfaat dari EDM 03 ini adalah mengidentifikasi dan mengelola risiko TI yang berdampak pada bisnis, mengurangi potensi kegagalan, kepatuhan regulasi, menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat teknologi. Nah, EDM 03 ini memiliki tiga subdomain, yaitu EDM 03.01, EDM 03.02, dan EDM 03.03, yang membantu organisasi dalam memastikan optimasi risiko TI. EDM 03.01 yaitu Evaluate Risk Management. Subdomain ini berfokus pada evaluasi risiko TI yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Nah, EDM 03.1 ini untuk mengevaluasi manajemen risiko, yang mana kegiatannya itu untuk memahami organisasi dan konteks terkait dengan informasi teknologi. Yang kedua itu menentukan selera risiko organisasi, yaitu tingkat risiko terkait informasi teknologi yang bersedia diambil oleh perusahaan dalam upayanya tujuan perusahaan. Yang ketiga itu menentukan tingkat toleransi risiko terhadap selera risiko, yaitu penyimpangan yang dapat diterima sementara dari selera risiko. Yang keempat itu menentukan tingkat keselarasan strategi risiko informasi teknologi dengan strategi risiko perusahaan dan memastikan selera risiko berada di bawah kapasitas risiko organisasi. Selanjutnya itu ada EDM 03.02. EDM 03.02 ini memanajemen risiko secara langsung, yang mana kegiatannya itu mengarahkan penerjemahan dan integrasi strategi risiko ke dalam praktik manajemen risiko dan aktivitas operasional. Yang kedua, kegiatannya mengarahkan pengembangan rencana komunikasi risiko. Yang ketiga, implementasi langsung mekanisme yang tepat untuk merespon perubahan risiko secara cepat dan segera melaporkannya kepada tingkat manajemen yang sesuai. Dan yang terakhir kegiatannya itu adalah mengidentifikasi tujuan dan metrik utama dari proses tata kelola manajemen risiko yang dipantau. Dan yang terakhir itu ada EDM 03.03 yang dimana tujuannya itu untuk memantau manajemen risiko. Kegiatannya yang pertama itu melaporkan setiap masalah manajemen risiko kepada dewan atau komite eksekutif. Yang kedua itu memantau sejauh mana profil risiko dikelola dalam selera risiko dan ambang batas toleransi perusahaan. Yang ketiga, kegiatannya adalah memantau tujuan utama dan metrik tata kelola risiko serta proses manajemen terhadap targetnya. Dan yang terakhir adalah memungkinkan peninjauan oleh pemangku kepentingan utama terhadap kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang EDM 03. Sekarang adalah EDM 04, Ensure Resort. EDM 04 ini merupakan domain yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan optimalisasi sumber daya teknologi informasi, termasuk infrastruktur, perangkat lunak, data, dan tenaga kerja. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efisiensi pengguna sumber daya serta mendukung operasional yang berkelanjutan. Prinsip utama dari EDM 04 yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya teknologi informasi. Yang kedua, keselarasan dengan strategi bisnis. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Sama seperti sebelumnya, EDM 04 ini juga memiliki tiga subdomain, yaitu EDM 04.01, EDM 04.02, dan EDM 04.03 yang membantu pengoptimalisasi sumber daya. Baik, ini adalah penjelasan dari e-book COVID 2019 tentang EDM 04. Kita masuk pada pembagian subdomain EDM 04. Nah, EDM 04.1 itu eh,
bertujuan untuk mengevaluasi manajemen sumber daya, yang mana kegiatannya adalah yang pertama dimulai dari strategi saat ini dan masa mendatang, mengkaji berbagai opsi potensial dan dalam menyediakan sumber daya terkait teknologi, keuangan, dan sumber daya manusia, serta mengembangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dari masa yang mendatang. Kegiatan yang kedua itu tetapkan prinsip utama untuk alokasi sumber daya dan pengelolaan sumber daya, serta kemampuan sehingga informasi dan teknologi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Kegiatan yang ketiga itu meninjau dan menyetujui rencana sumber daya dan strategi arsitektur perusahaan untuk memberikan nilai dan mengurangi resiko dengan sumber daya yang dialokasikan. Selanjutnya itu ada subdomain dari EDM 04.02, yang mana tujuannya itu adalah untuk memanajemen sumber daya secara langsung. Dan kegiatan-kegiatannya itu, yang pertama untuk menetapkan tanggung jawab melaksanakan manajemen sumber daya. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengamanan sumber daya. Yang ketiga, mengkomunikasikan dan mendorong penerapan strategi, prinsip, dan rencana pengelolaan sumber daya yang disepakati dan strategi arsitektur perusahaan. Dan yang terakhir itu menentukan tujuan, ukuran, dan metrik utama untuk pengelolaan sumber daya. Yang terakhir itu subdomain EDM 04.03, yang mana tujuannya itu untuk memantau manajemen sumber daya. Dan kegiatannya itu ada tiga. Yang pertama, untuk memantau alokasi dan optimalisasi sumber daya sesuai dengan tujuan dan prioritas perusahaan dengan menggunakan tujuan yang disepakati. Yang kedua itu memantau strategi sumber daya yang terkait dengan informasi teknologi, strategi arsitektur perusahaan, dan kemampuan yang terkait dengan bisnis dan teknologi informasi. Dan kegiatan yang terakhir adalah memantau kinerja sumber daya terhadap target, menganalisis penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab yang mendasari permasalahan itu. Baik, itu adalah penjelasan tentang EDM 04 dan 03. Baik, selanjutnya adalah implementasi domain EDM 03 pada perusahaan PT Semen Indonesia. Nah, masalah utama di Departemen ICT PT Semen Indonesia Persero Tbk adalah kurangnya optimalisasi manajemen risiko teknologi informasi yang menyebabkan efisiensi di perusahaan itu rendah dengan kapabilitas berada di level 3. Padahal targetnya itu di level 4. Nah, keterbatasan ini tuh menyebabkan pengelolaan risiko TI itu kurang efektif, belum adanya tim khusus untuk menangani risiko, serta kurangnya pembaruan strategi seiring perkembangan teknologi. Selain itu, perusahaan menghadapi risiko seperti pemadaman listrik, serangan malware, kesalahan sistem, dan ancaman peretasan data yang belum ditangani secara optimal. Nah, COVID 2019 dengan domain EDM 03 membantu mengatasi permasalahan ini dengan memastikan optimasi risiko TI-nya, sehingga risiko TI tidak melebihi toleransi perusahaan dan dampaknya dapat dikelola dengan baik. Implementasi EDM 03 juga meningkatkan pengawasan, evaluasi, dan pemantauan risiko teknologi informasi, memastikan proses mitigasi berjalan dengan efektif. Dengan perbaikan ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan sistem, mengurangi gangguan operasional, serta mencapai kapabilitas level 4 sesuai standar tata kelola TI yang baik. Baik, selanjutnya itu adalah implementasi EDM 04 pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di sistem informasi pendaftaran atau sistem informasi rasidanya. Kurangnya dari sistem mereka itu adalah optimalisasi sumber daya manusianya, infrastruktur TI-nya, dan pendanaan yang menyebabkan sistem rendah dengan kapabilitas di level 3, padahal targetnya itu di level 5. Nah, keterbatasan itu mengakibatkan pengelolaan sistem yang kurang efisien, serta proses administrasi yang lambat, dan minimnya dukungan teknologi serta kurangnya SDM yang terlatih. Selain itu, sistem sulit menangani jumlah penggunaan yang besar. Sementara kurang pendanaan menghambat pengembangannya. Nah, dengan pengimplementasian domain EDM 04 membantu mengatasi masalah ini dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta menyelaraskan pengelolaan sumber daya dengan anggaran dan tujuan akademik universitas. Dengan penerapan ini, sistem informasi Rasida menjadi lebih efektif, transparan, dan efisien sehingga dapat mencapai kapabilitas level 5 sesuai standar tata kelola TI yang baik.
Cukup sekian presentasi dari saya Rahma Alia tentang EDM 03 dan 04. Eh, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.